berita firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati peristiwa Natal. Saya dan keluarga mengucapkan selamat Natal 2020 kepada semua sidang jemaat Tuhan yang ada di GBD Aurel Bora, Tanjung Karang. Natal tahun ini, saudara, tidak sama dengan Natal tahun-tahun yang lalu. Saya menyebutnya Natal kelabu. Kenapa, saudara? Karena Natal tahun 2020 ini sepertinya gemerlapnya hilang. Gemerlapnya tidak ada. Bahkan ada banyak gereja yang tidak bisa melaksanakan ibadah dan perayaan Natal secara langsung. Ada beberapa kota di negara kita ini, saudara, mereka sudah mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal dengan begitu matang. Lalu tiba-tiba ada surat edaran dari gubernur, di mana gubernur melarang untuk umat Kristiani melaksanakan ibadah dan perayaan Natal. Dan mereka diharuskan melakukan ibadah dan perayaan Natal secara virtual atau online. Apa yang sudah dipersiapkan akhirnya saudara batal. Karena tidak memungkinkan keadaannya. Seperti di gereja kita. Saya tidak pernah berpikir bahwa tahun 2020 ini kita bukan saja tidak bisa melaksanakan ibadah Natal secara langsung. Bahkan kita juga tidak bisa merayakan Natal. Lalu akhirnya kita harus melaksanakan ibadah Natal secara online. Tidak pernah terfikir oleh saya, tetapi kenyataannya seperti itu. Namun saya mau katakan kepada kita semua, keadaan boleh berbeda, saudara. Kondisi boleh tidak memungkinkan untuk kita mungkin secara meriah merayakan Natal. Tetapi makna Natal itu harus kita alami. Di mana Natal membawa damai dan sukacita itu bukan hanya kita dengar, tapi kita alami dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya akan menyampaikan berita Natal tahun 2020 ini yang saya beri judul Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita membuka Alkitab kita lihat di sana dan kita baca Injil Matius pasal 1 ayat 23. Saya bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Saudara, setiap tahun kita orang percaya di seluruh dunia pasti memperingati peristiwa Natal. Memperingati dengan mengingat itu berbeda, saudara. Kalau mengingat itu artinya kita mengenang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kita hanya kenang peristiwa yang terjadi di masa lalu itu. Tetapi memperingati itu artinya kita menghadirkan peristiwa masa lalu pada masa sekarang ini.
Waktu kita memperingati Natal, saudara, kita menghadirkan makna Natal pada peristiwa masa lalu, pada masa sekarang ini. Kita hadirkan arti Natal itu di dalam kehidupan kita. Berita Natal kita tahun 2020 adalah Immanuel, Allah beserta kita. Waktu kita dengar kata ini, saudara, yang mungkin hampir setiap tahun pengkhotbah menyampaikan kata ini. Immanuel, Allah beserta kita. Kata Immanuel itu, saudara, ada juga ditulis dengan M-nya 2, Immanuel. Kalau bahasa Indonesia M-nya 1, Immanuel. Ada juga ditulis dengan kata Emmanuel dengan double M. Immanuel 1M, Immanuel double M, Emmanuel double M. Itu sama, saudara. Nah, kata Immanuel ini berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata Imanu. Lalu yang kedua adalah kata El. Apa arti kata Imanu? Kata Imanu itu artinya menyertai atau beserta. Kata El itu artinya Allah. Jadi Immanuel itu artinya Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Waktu kita dengar kata menyertai, kata beserta itu, saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ikut. Ikut serta, mengambil bagian, masuk di dalam hidup kita. Waktu dikatakan Immanuel, Allah beserta kita, Allah itu ikut serta, mengambil bagian dan masuk di dalam kehidupan kita. Dan kata Immanuel ini hanya ditulis 3 kali dalam Alkitab. Yang pertama dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Yang kedua Yesaya pasal 8 ayat 8. Dan yang ketiga dalam Injil Matius pasal 1 ayat 23 ini. Immanuel, Allah beserta kita. Waktu datang suara malaikat ini sebagai berita Natal. Nanti waktu anak itu lahir, hendaklah engkau menamakan dia Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Saya mau katakan kepada saudara, Immanuel Allah beserta kita ini adalah sebuah pernyataan ilahi yang memberikan jaminan bahwa Allah tidak sedetik pun meninggalkan kita. Jadi Immanuel Allah beserta kita ini bukan pernyataan manusia, saudara, tapi pernyataan ilahi. Pernyataan ilahi itu dapat dipegang, pernyataan itu dapat dipercaya. Kenapa? Karena itu kebenaran. Waktu pernyataan ilahi mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Itu sebuah jaminan bahwa Allah tidak sedetik pun meninggalkan kita. Apalagi 1 jam, apalagi 1 hari, apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun, apalagi bertahun-tahun, sedetik pun Allah itu tidak akan meninggalkan kita. Kalau saudara dengar kesaksian saudara Ronaldo yang disembuhkan dari sakit COVID-19. Menurut dokter, waktu dia dibawa ke tempat isolasi orang-orang sakit COVID, kalau tidak salah,
oksigen di dalam darahnya itu hanya 30%. Menurut ilmu kedokteran medis, tidak mungkin saudara Ronaldo ini bisa selamat. Tapi dengan doa yang dinaikkan oleh istrinya, dengan doa yang dinaikkan oleh teman-temannya, bahkan teman-temannya berusaha mencari bagaimana bisa mendapatkan plasma darah untuk menolong Ronaldo ini. Dapat mereka kasih ke tubuh Ronaldo ini. Tapi bukan itu, saudara, yang menjadi satu kesaksian hidup. Kesaksiannya adalah waktu Ronaldo sakit ini, dia rasakan tubuhnya diangkat. Dan dia lihat tubuhnya yang sakit itu, dia diangkat ke satu tempat yang indah, saudara. Suatu tempat yang indah. Sampai di akhir cerita tuh, kalau bisa dia tidak mau kembali lagi dari sana. Lalu dia lihat seseorang yang tinggi besar, bercahaya, matanya berkilat-kilat. Lalu orang ini memutarkan sebuah kehidupan Ronaldo kepada Ronaldo waktu dia dari kecil. Dan Ronaldo lihat waktu dia masih kecil, rumah dia itu banyak batu-batu kerikil. Dan dia belajar naik sepeda. Dia tahu kalau sampai dia jatuh, dia pasti luka karena batu kerikil yang tajam itu. Dan dia melihat waktu dia mau jatuh karena batu kerikil itu, Tuhan Yesus meniup batu kerikil di depannya. Yang akhirnya membuat dia tidak jatuh. Kaget dia. Lalu beranjak mulai remaja dewasa. Dia melakukan dosa. Waktu dia melakukan dosa, Yesus menangis. Yesus menangis. Karena dia lihat Ronaldo itu berbuat dosa. Lalu waktu Ronaldo berdoa lagi minta ampun sama Tuhan, Yesus tertawa gembira, saudara. Dia lihat proses itu. Sampai ini dia masuk dalam sebuah pernikahan dengan istrinya. Waktu tangan pendeta memberkati mereka. Yang dia lihat yang bertepuk tangan bersorak-sorak hanya Tuhan Yesus saat itu. Waktu dia lihat itu, saudara. Dia lihat bagaimana kehidupannya. Bahwa Yesus itu memang tidak pernah meninggalkan dia. Dari kecil sampai dia masuk dalam pernikahan dan sampai dia sakit. Lalu Yesus katakan, aku akan memakai engkau jadi saksiku. Dan kau gak usah takut waktu menjadi saksiku. Aku akan cukupkan kebutuhanmu. Lalu dikembalikanlah Ronaldo, saudara. Dan dia mengalami kesembuhan dari sakit COVID-19 itu. Waktu kita dengar kesaksian ini, kita lihat waktu pernyataan ilahi dikatakan, Immanuel, Allah beserta kita. Ini satu pernyataan yang bisa dipercaya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Menjadi jaminan bahwa Allah tidak sedetik pun meninggalkan kita. Yang kedua, saudara, Immanuel, Allah beserta kita itu adalah sebuah pernyataan ilahi yang ditujukan kepada semua orang dari berbagai latar belakang, agama dan keyakinan, suku dan bangsa, strata sosial dan tradisi. Jadi bukan hanya kepada satu orang, satu kelompok orang, satu suku saja, satu bangsa saja. Tidak, dari kepada semua orang pernyataan ilahi dinyatakan bahwa Immanuel, Allah akan beserta dengan kita. Saudara yang saya kasih, hari-hari ini adalah hari-hari di mana banyak orang menghadapi berbagai macam masalah. Sepanjang tahun 2020 ini saja, dalam masa pandemi COVID-19, berapa banyak masalah yang dialami dalam kehidupan manusia. Sampai akhir tahun 2020 ini, pandemik ini belum juga berakhir. Kita berharap, orang berharap nanti tahun 2021 supaya dilalukan pandemi COVID-19 ini.
Tapi saya membaca berita, saudara. Tahun 2021 justru akan terjadi gelombang serangan kedua COVID-19. Negara Eropa, Inggris, dia sudah mengambil keputusan 1 bulan Januari 2021 mereka akan buat lockdown. Negara Eropa, Spanyol, karena mereka pernah punya pengalaman mengalami pandemik yang luar biasa yang merenggut jutaan masyarakat Eropa, Spanyol saat itu. Dia katakan mereka akan mengambil keputusan 3 bulan lockdown. Artinya apa, saudara? Ke depan belum tentu lebih baik dari tahun 2020. Tahun 2021 belum tentu lebih baik dari tahun 2020. Tetapi saya mau katakan justru karena keadaan hari-hari ini dan kita tidak tahu hari esok seperti apa. Banyak masalah yang dihadapi oleh kehidupan manusia. Kita butuh Immanuel itu di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya dia menyertai kita di dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri karena kekuatan kita terbatas. Kita butuh Immanuel, Allah beserta kita itu bersama dengan kita. Kalau dia bersama dengan kita, kita bisa menghadapi apapun dalam hidup ini. Bahkan kita bisa lalui semua itu. Biarlah berita Natal tahun 2020 buat kita semua. Ini menjadi harapan baru bagi kita. Bahwa ada Allah kita yang bernama Immanuel itu. Yang siap beserta atau menyertai kehidupan kita. Hari ini, esok, seterusnya, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan 3 arti dari kata Immanuel, Allah beserta kita. Apa arti Immanuel, Allah beserta kita itu? Arti yang pertama adalah Allah yang kuat dan berkuasa. Sekali lagi, Allah yang kuat dan berkuasa melihat kita. Dan kita pun melihat dia bersama-sama dalam satu kumpulan atau dalam satu lokasi. Kita dengan dia. Jadi waktu Immanuel, Allah beserta kita, saudara. Allah yang kuat dan berkuasa itu. Allah yang kuat dan berkuasa itu akan selalu bersama dengan kita. Kenapa dikatakan berkuasa? Karena tidak ada yang melebihi kuasa daripada Yesus kita. Tidak heran kalau Filipi katakan segala kuasa bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Nah, kalau Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang kuat dan berkuasa itu bersama dengan kita. Waktu kita sedang lemah, waktu kita sedang letih, waktu kita sedang lesu, waktu kita tidak berdaya, dia akan menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita. Ini saya alami, saudara. Waktu saya sakit, badan saya lemah sekali. Tadi saya membaca salah satu tanda COVID, badan lemas, lalu hilang ingatannya. Saya badan lemas, ingatan saya tidak pernah hilang. Bahkan saya dapat terus firman Tuhan dalam masa saya sakit. Waktu saya lemah, apa yang saya lakukan, saudara? Saya menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Saya putar lagu-lagu rohani.
Saya nyanyikan lagu rohani itu, kadang saya nyanyikan dalam hati, kadang saya ucapkan. Lalu saya renungkan, saya menyembah Dia. Saya menyembah Dia. Di saat saya lemah, tidak berdaya, Allah yang kuat dan berkuasa itu menopang saya, saudara. Memegang saya, memberikan kekuatan kepada saya, hingga saya bisa lalui masa sakit saya dengan keletihan dan ketidakberdayaan. Karena ada Dia bersama dengan saya. Coba kita melihat Filipi pasal 4 ayat 13. Saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara apa saja yang menerpa, yang datang menyerang kehidupan kita orang percaya. Ayat ini katakan, semua dapat kutanggung. Melalui apa? Melalui Dia Immanuel yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, waktu Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang kuat dan berkuasa akan memberikan kekuatannya kepada kita. Satu ayat lagi kita melihat, 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Saya bacakan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan kata ini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Siapa kamu di sini? Saya dan saudara. Siapa kamu di sini? Semua orang percaya. Tangkap ini saudara, semua orang percaya, saya dan saudara dipelihara dalam kekuatan Allah. Kalau Dia pelihara kita saudara, tidak ada satu kekuatan yang bisa mengalahkan kita. Saya berikan kesaksian. Hari-hari sebelum Tuhan sembuhkan saya mengalami satu malam di mana saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur tuh, saya mengalami mimpi-mimpi buruk. Saya melihat mayat yang bergelimpangan begitu banyak, tapi mayat itu bukan orang percaya. Lalu saya diperlihatkan dengan begitu banyak wanita turun seperti keturun ke sungai. Lalu sepertinya mereka temu dibaptis. Ada mayat bergelimpangan, tapi ada penghiburan yang diberikan kepada saya. Tapi bukan itu yang membuat saya tidak bisa tidur semalaman. Waktu saya baru memejamkan mata, saya lihat wajah orang-orang bermacam-macam, lalu berubah menakutkan dan dilemparkan ke mata saya. Waktu dilemparkan ke mata saya tidak takut melihat wajah yang seram itu, tapi membuat saya tidak bisa tidur. Sampai jam 3 pagi saya mengalami perkara itu. Saya berdoa sepanjang malam untuk mengalahkan itu semua, tapi tidak dilalui sama Tuhan. Lalu jam 3 pagi saya bilang sama Tuhan, doa, Tuhan berikan saya tidur 1 jam saja. 1 jam saja, karena nanti saya mau bangun, mau berdoa dengan keluarga saya dan staff saya. Saya tidur jam 3 pagi, sampai jam 4:05 saya dibangunkan. Lalu kami bisa berdoa bersama-sama. Saya rasakan hadirat Tuhan dalam doa Biston pagi itu. Lalu saya berharap setelah itu saya mau tidur lagi. Waktu saya mau tidur lagi, enggak bisa saudara. Enggak bisa. Siang saya mau tidur lagi, enggak bisa. Malam pas jam 8 saya mau tidur lagi, enggak bisa.
Lalu saya bilang sama Ibu Gembala, tolong panggil anak-anak. Doakan saya. Mimpi yang semalam, orang-orang yang seram itu datang lagi sama saya. Lalu anak saya mendoakan saya dengan Ibu Gembala. Waktu saya didoakan, ya puji Tuhan. Lalu saya bilang sama anak, kembalilah ke kamar. Waktu mereka kembali ke kamar, saya mau berdoa, saya bilang sama Ibu Gembala, saya mau istirahat. Baru saya menjamkan mata, datang lagi wajah-wajah yang menakutkan itu, dilemparkan lagi ke mata saya. Lalu saya bilang sama Ibu Gembala, tolong tumpangin tangan di atas kepala saya. Waktu Ibu Gembala tumpangkan tangan di atas kepala saya berdoa mengusir segala roh-roh jahat yang ada di rumah saya. Setelah itu saya merasakan ketenangan, saudara. Ketenangan. Lalu saya minta sama Ibu Gembala, tolong setelkan saya lagu rohani yang menguatkan iman saya. Disetelkan. Baru di situ saya bisa tidur nyenyak. Dan besok pagi saya bangun dengan tubuh yang segar. Siapa yang menopang saya? Di saat saya letih, lesu. Siapa yang pelihara saya? Kekuatan Allah Immanuel itulah yang memelihara saya. Hingga saya bisa lalui semua, saudara. Itu sebabnya biarlah kita undang Immanuel, Allah beserta kita itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Arti yang kedua, Immanuel Allah beserta kita, yaitu Allah hadir dalam hidup kita untuk mengarahkan hidup kita supaya tidak tersesat. Immanuel Allah beserta kita, Allah itu hadir dalam hidup kita untuk mengarahkan hidup kita supaya kita tidak tersesat. Waktu saudara dengar arti Immanuel yang kedua ini, apa yang kita lihat di sana? Allah hadir sebagai gembala kita yang baik. Kenapa Immanuel Allah beserta kita? Dia mau mengarahkan hidup kita supaya kita tidak tersesat. Karena banyak orang lebih memilih jalannya sendiri. Banyak orang lebih mengikuti jalannya sendiri daripada jalan Tuhan. Itu sebabnya banyak orang yang tersesat di dalam dunia ini. Termasuk orang-orang yang percaya. Banyak jalannya tersesat karena mereka memilih jalannya sendiri. Immanuel itu tahu, saudara. Kita mudah tersesat. Itu sebabnya dia berikan jaminan. Immanuel, Allah beserta kita. Kalau dia hadir dalam hidup kita, dia arahkan hidup kita supaya kita tidak tersesat. Coba kita melihat sebentar dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 15 dan 16. Saya bacakan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Ini dia gembala kita, Immanuel, Allah beserta kita. Waktu dia lihat kita akan tersesat, dia ambil kita, saudara. Waktu dia lihat kita sakit, dia sembuhkan kita. Waktu dia lihat kita luka, dia balut kita, saudara. Kan inilah yang seharusnya Allah lakukan di dalam kehidupan kita.
Sebabnya biarlah sepertinya kita mengalami Natal kelabu 2020 ini. Tetapi hadirkan arti Natal itu di dalam hidup kita dan keluarga kita. Immanuel, Allah beserta kita itu. Izinkan Dia mengarahkan hidup kita supaya kita tidak tersesat di dunia ini. Satu ayat lagi kita lihat dalam poin kedua ini, Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Perhatikan di sini. Yesus katakan, aku gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku. Lalu yang kedua, domba-dombaku juga mengenal aku. Kalau Dia mengenal kita, kita mengenal Dia. Kita tidak akan tersesat di dalam hidup ini. Arti yang ketiga, yang terakhir, Immanuel, Allah beserta kita. Kita lihat dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa yang kita lihat arti ketiga dari Immanuel, Allah beserta kita. Melalui ayat ini kita melihat arti ketiga Immanuel beserta kita. Tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kalau Immanuel itu biarkan dan meninggalkan kita, Dia akan jadi apa dalam hidup kita? Ayat 6, tampilkan lagi, saya bacakan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kalau Immanuel, Allah beserta kita, arti yang ketiga, Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Berarti Dia siap menjadi penolong kita sehingga kita tidak akan takut. Apa yang kita perlu takutkan dalam hidup ini, saudara? Kalau Allah Immanuel itu tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia siap menolong kita kapan saja kita butuhkan Dia. Apa pergumulan yang sedang kau hadapi, saudara? Engkau sedang berduka, engkau sedang sedih, engkau sedang punya masalah dalam rumah tanggamu, usaha dan pekerjaanmu, ekonomimu, saudara. Undang Dia di dalam hidupmu. Panggil Immanuel, Allah beserta kita itu masuk dalam kehidupanmu. Dia siap menolong kita, menolong masalah kita, menolong rumah tangga kita, menolong keluarga kita, menolong ekonomi kita, menolong sakit kita, menolong apapun juga yang sedang kita hadapi dan alami. Karena janjinya itu tidak pernah bohong. Dia berjanji, Dia pasti tepati janjinya. Jadikan berita Natal 2020 ini sebagai pengharapan yang baru untuk kita memandang hari esok. Tidak lagi kita takut. Ada Allah Immanuel yang akan berjalan bersama saya. Dia melihat saya melihat Dia bersama-sama dengan saya dalam kumpulan atau dalam satu lokasi. Puji Tuhan,
Mari kita akan akhiri ibadah Natal kita. Saya undang Ibu Gembala tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Natal ini Tuhan, Engkau sendiri hadir bersama dengan kami. Firman-Mu menyatakan, Immanuel, Engkau beserta dengan umat-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau menolong, menjadi gembala yang sangat baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk tersesat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Natal ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau bukakan mata rohani kami untuk melihat kehadiran-Mu Tuhan. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah keadaan yang kami hadapi, kami boleh melihat Engkau Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Sehingga kami tidak takut lagi Tuhan. Tapi kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Selama Engkau memberikan nafas hidup bagi kami dalam dunia ini. Tolong jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau sendiri akan menjamah satu persatu kehidupan umat-Mu, sehingga mereka boleh melihat Natal ini, sehingga mereka boleh merasakan kehadiran-Mu, sehingga mereka boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan, pelukan kasih-Mu Tuhan, yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami, ketika Engkau datang dan hadir dalam dunia ini. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat Natal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Saya ingatkan lagi saudara, bahwa besok hari Minggu kita masih ibadah online. Tetapi nanti di awal tahun baru, ibadah tahun baru kita bukan tanggal 1, tetapi tanggal 3 hari Minggunya. Dan disitulah nanti ada perjamuan suci, ada pengambilan ayat emas. Puji Tuhan.